Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jimmy Channel, dan di video kali ini kita sudah berada di sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Dan di kesempatan kali ini kita akan memantau aktivitas pengerjaan di sirkuit Mandalika, mulai dari atas trek lurus hingga ke garis finish ataupun lintasan. Dan sekarang kita sudah berada di atas trek lurus, yang panjang dari trek lurus ini memiliki panjang 700 meter. Sedangkan untuk aktivitas pengerjaan dan capaian di trek lurus ini masih dikerjakan untuk persiapan pondasi pit lane dan juga untuk pengerjaan bagian sisi kiri dan sisi kanan dari lintasan di sini untuk penanaman rumput. Seperti yang teman-teman perhatikan saat ini, di bagian sisi kiri dari trek line di trek lurus ini sedang dilakukan penanaman rumput sampai di ujung trek lurus atau menuju tikungan yang pertama. Beginilah aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat di trek lurus, dan kita akan lanjut menuju tikungan yang pertama, apa saja capaian dan aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan. Dan sekarang kita sudah berada di tikungan yang pertama, bagian sisi kanan dari tikungan yang pertama. Untuk hasil penanaman rumput di sini sudah mulai menghijau, dan untuk aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan di sini yaitu untuk penggalian dan pengoneksian antara drainase horizontal dan juga drainase buangan. Dan kita akan kembali menuju ke lintasan utama di sini di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Di sini sedang dilakukan untuk pemasangan bgasting untuk segera melakukan pembetonan atau pengecoran untuk curb beton di sini yang berada di lintasan tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Akan dilakukan pengecoran untuk persiapan pembuatan curb beton sampai di ujung tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua di sini. Sedangkan untuk bagian sisi kanan dari trek line tikungan yang kedua di sini untuk persiapan untuk penanaman rumput, di sini terlihat tumpukan dari material tanah di sini yang akan segera dilakukan perataan dan akan segera dilanjutkan untuk penanaman rumput seperti yang teman-teman perhatikan di area tikungan yang pertama tadi. Dan kita akan menuju ke bagian lintasan utama di tikungan yang kedua di sini. Bagian sisi kiri atau area run up tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga sudah dilakukan penambahan lapisan dan sudah dilakukan pemadatan, sehingga untuk permukaan lintasan terlihat sudah mulus. Namun untuk proses frame coat belum dilakukan, akan menunggu proses untuk penyempurnaan, baru akan dilanjutkan untuk proses pelapisan cairan frame coat, sehingga setelah pelapisan cairan frame coat akan siap untuk proses pengerjaan selanjutnya. Di sini kita sudah berada di tikungan yang keempat, yang dimana di sini untuk pengerjaan yang sedang dilakukan untuk penimbunan, perataan dan pemadatan bagian area drainase induk di sini, baik itu bagian sisi kiri maupun sisi kanan, yang sudah dilakukan penimbunan, dan hasil dari penimbunan di sini sudah hampir rata dengan permukaan lintasan di sini. Jadi mungkin 2-3 hari ke depan akan bisa segera rata dan akan dilanjutkan untuk proses penghamparan kerikil untuk material gravel atau titik jatuh para rider nantinya. Sekarang kita sudah berada di atas lintasan tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Namun di area sini tidak ada aktivitas yang dapat kita lihat, namun kita akan menuju ke bagian tikungan yang keenam, 7 hingga kembali ke trek lurus. Dan di sini kita bisa pantau ya bagian tikungan ke-6 menuju tikungan yang ke-7 yang terlihat di depan kita ini sedang dalam proses untuk pengerjaan pengaspalan, yang dimana kemarin saya sempat informasikan bahwa untuk proses pengaspalan akan dilanjutkan untuk penyambungan dari pengaspalan yang sudah dikerjakan di tikungan yang ke-5, 6 hingga tikungan yang ke-7. Jadi untuk proses pengerjaan sekarang dilanjutkan untuk proses pengaspalan sambungan dari tikungan yang ke-6 atau di antara tikungan yang ke-6
menuju tikungan yang ke-7. Jadi sekarang terlihat di sini untuk proses pengaspalan baru dimulai atau akan dimulai, dan sekarang masih terlihat di sini masih persiapan ya untuk segera melakukan penyambungan dari aspal yang berada di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7, ke-8 hingga tikungan yang ke-9 untuk menyambung lintasan sampai tikungan yang ke-10. Yang dimana untuk proses pengaspalan pertama kali yang dilakukan untuk pengaspalan lintasan utama dilakukan di tikungan yang ke-10 hingga tikungan yang ke-11. Lalu setelah pengaspalan yang sudah dikerjakan di tikungan yang ke-10, baru dilanjutkan di trek lurus hingga tunnel yang pertama. Jadi pengaspalan yang ketiga sudah dilakukan di tikungan pertama menuju tikungan yang kedua, dan tikungan yang keempat dilanjutkan di tikungan kedua hingga tikungan yang kelima, dan pengaspalan yang keenam sudah dilanjutkan sampai tikungan yang kelima, atau dari tikungan yang kelima hingga tikungan yang keenam, atau diantara tikungan yang keenam dan tikungan yang ketujuh. Jadi untuk pengaspalan saat ini dilanjutkan ya untuk pengaspalan yang ketujuh untuk bagian lintasan utama, mulai dari tikungan yang ke-6, 7, 8 hingga tikungan yang ke-9 untuk mengoneksi atau menyambung sampai di depan kita ini, atau di sambungan pengaspalan pertama kali waktu 1 bulan lalu. Jadi di sini kita akan berputar arah. Di sini kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-9, 8, 7 untuk melihat persiapan dari pengaspalan siang hari ini. Jadi kita akan coba ya untuk berkeliling atau melihat aktivitas pengerjaan untuk pengaspalan di sini sekitaran 3-4 menit. Lalu setelah itu kita akan kembali memantau perlintasan seperti biasa. Jadi kita akan kembali memantau sampai trek lurus atau di garis finish. Yang tadinya kita mulai memantau aktivitas pengerjaan mulai dari trek lurus, jadi kita akan kembalikan ke arah trek lurus biar teman-teman tidak bingung mana trek lurus dan mana tikungan pertama dan seterusnya. Karena banyak dari teman-teman saya di sini yang meliput perkembangan sirkuit Mandalika, seperti memulai dari tikungan pertama atau di area-area tikungan lainnya. Jadi kadang di antara teman-teman saya tidak melakukan pantauan dari awal trek lurus hingga ke garis finish. Jadi sebagian dari kalian atau dari teman-teman yang menonton atau baru-baru mulai menonton dan belum mengetahui mana trek lurus atau mana tikungan yang pertama, jadi akan lebih sulit untuk memahami bentuk atau kondisi dari lintasan. Sehingga di setiap video baru saya selalu memulai pantauan udara dari atas trek lurus hingga ke garis finish, biar di antara teman-teman tidak kebingungan untuk menyimak dan memantau dari isi video yang saya bagikan. Oke teman-teman, di sini kita kembali lagi ke area tikungan yang ke-7 atau di sambungan pengaspalan antara tikungan yang ke-6 dan tikungan yang ke-7. Jadi di sini kita akan coba tarik mundur ya, mulai dari proses pengaspalan di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 sini, dan kita akan tarik mundur untuk video udaranya atau drone-nya sampai ke tikungan yang ke-10 agar teman-teman bisa melihat dengan jarak dekat. Ini saya terbang agak rendah ya, sekitar 11 meter di sini. Jadi kalau terlalu rendah nanti takutnya kita akan semakin mengganggu untuk aktivitas pengerjaan mereka, karena noise dari propeller drone kita agak berisik. Jadi kita usahakan terbang di atas ketinggian sekitaran belasan meter ya. Dan juga untuk pengerjaan hari ini kita akan lanjutkan untuk pantauan ya perlintasan
Dan setelah pantauan video siang ini, kita akan coba untuk pantau lagi nanti, sehingga teman-teman bisa mengetahui hasil pengaspalan dari awal sampai akhir. Dan juga setelah itu insya Allah kita akan pantau hasil pengaspalan keseluruhan nanti sore, dan juga untuk mulai dari awal trek lurus hingga ke garis finish, sehingga teman-teman juga bisa mengawal pembangunan mega proyek ini sampai awal dan akhir nanti, sehingga untuk proses pengaspalan dan juga proses pengerjaan di sirkuit Mandalika teman-teman bisa mengetahui dan tidak ketinggalan informasi dan capaian yang ada di sirkuit Mandalika yang tercinta ini. Jadi sekarang kita sudah sampai di atas tikungan yang ke-9, yang dimana untuk bagian tikungan ke-8 dan 9 sudah dilakukan pelapisan cairan premcoat kemarin, karena 2 hari lalu hanya di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 saja yang sudah dilakukan pelapisan cairan premcoat, sehingga untuk pelapisan cairan premcoat sudah dilakukan full di bagian tikungan ke-7, ke-8 hingga tikungan yang ke-9. Jadi di sini kita akan coba terbang agak tinggi, sekitar 112 meter di sini, untuk melihat lebih tinggi kondisi dari area tikungan 8 dan 9 di sini, yang dimana nantinya setelah proses pengaspalan sudah selesai di bagian tikungan 7, 8 hingga tikungan 9, lalu area sini akan terlihat lebih rapi ya, karena tinggal melakukan penanaman rumput dan penghamparan agregat kerikil untuk material gravel. Jadi akan terlihat lebih rapi untuk area sisi kiri maupun sisi kanan dari sirkuit Mandalika di sini. Oke guys, kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-11 dan tikungan yang ke-12, yang dimana di sini atau di depan kita ini terlihat untuk bagian tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 sudah dilakukan pengikisan, sehingga untuk bagian permukaan lintasan utama di sini akan segera dilakukan proses penghamparan agregat kerikil atau penyempurnaan tahap terakhir, sehingga untuk proses pengaspalan kemungkinan akan segera dilanjutkan setelah proses pengaspalan yang sudah dilakukan atau yang sedang dikerjakan di tikungan yang ke-7, 8 hingga tikungan yang ke-9 sudah diselesaikan. Maka dari itu untuk pengerjaan tikungan yang ke-11, 12 menuju tikungan yang ke-13 akan segera dikerjakan. Dan di depan kita ini terlihat untuk area tikungan yang ke-13, yang dimana di sini untuk tahap penyempurnaan atau tahap pemadatan dan juga untuk penghamparan agregat kerikil sudah mulai dikerjakan di sini untuk segera menyambung atau mengoneksikan antara ujung tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Dan di sini juga terlihat ya untuk hamparan dari kerikil halus sudah dihamparkan, dan untuk pengerjaan bagian sisi kanan juga sudah mulai dikerjakan untuk bagian dari surface road sebelah kanan, yang terlihat di sini 2 alat vibrating roller yang sedang mengerjakan atau memadatkan bagian sisi kanan dari surface road di sini, dan 1 alat dozer yang berusaha untuk maju mundur di sini untuk meratakan tanah timbunan atau urpil yang sudah dihamparkan di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-14. Di sini juga teman-teman bisa perhatikan 1 alat ekskavator yang menggali bagian sisi kanan dari track line tikungan yang ke-14. Itu artinya galian dari tikungan yang ke-14 ini akan dipasang atau akan dikoneksikan antara sistem drainase yang sudah terkoneksi dengan drainase buangan. Jadi sekarang kita sudah berada di tikungan yang ke-15, yang dimana di sini bagian sisi kiri dari drainase Horoton sedang dikeruk, lalu akan dilanjutkan untuk penghamparan material kerikil halus agar bagian sisi kiri atau sisi kanan akan dipadatkan sesuai kepadatan yang sudah ditentukan. Dan di sini alat vibrating roller sedang melakukan pemadatan bagian tikungan yang ke-15, dan alat ekskavator yang sedang menggali untuk memasang atau melakukan pemasangan sistem drainase wis beton.
Dan juga untuk area gravel sudah mulai dihamparkan di sini. Sebagian sudah dilakukan pelapisan geotek, sehingga untuk penghamparan dari kerikil material gravel akan segera menyebar luas di area tikungan yang ke-15 dan tikungan yang ke-16 di sini. Jadi area gravel ya sesudah dilakukan pemadatan dan akan dilanjutkan untuk proses penghamparan, yaitu sebentar ya, cuma sebentar untuk proses penghamparan. Yang proses untuk pengerjaan lama itu untuk pengerjaan dari pemasangan sistem drainase atau pengoneksian antara drainase buangan dan drainase serapan yang berada di area lintasan, seperti untuk drainase Hauroton. Jadi setelah pengoneksian antara drainase yang berada di tengah lintasan menuju buangan ke luar lintasan itu sudah benar-benar diselesaikan, maka untuk proses penghamparan kerikil gravel akan segera menyebar luas. Jadi untuk area sirkuit ini akan lebih terlihat rapi setelah penghamparan kerikil gravel, karena untuk bagian lintasan utama mulai dari atas trek lurus di depan kita ini sampai di tikungan yang ke-11 sudah terkoneksi setelah pengaspalan yang dilakukan pada siang hari ini. Jadi untuk pengaspalan atau proses pengaspalan cuma di tikungan yang ke-11 sampai tikungan yang ke-17 saja yang belum terkoneksi atau tersambung setelah pengaspalan pada siang hari ini. Jadi mungkin di bulan ini akan terkoneksi semua untuk proses pengaspalan lapis pertama di lintasan utama. Kita akan doakan agar proses pengaspalan dan juga proses pengerjaan di semua titik di sini akan berjalan lancar atau benar-benar siap untuk menggelar ajang balapan di akhir tahun 2021 ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk informasi yang dapat saya bagikan pada siang hari ini. Seperti biasa di ujung video ini saya akan memperlihatkan dengan ketinggian 300 meter di sini, agar teman-teman bisa membayangkan mulai dari trek lurus hingga ke garis finish. Dari ketinggian yang cukup tinggi di sini saya sudah memperlihatkan ya bentuk dari sirkuit Mandalika. Jadi di video kali ini kita tidak akan terbang setinggi 500 meter karena cuaca di sini untuk angin agak keras. Jadi kita hanya terbang di atas ketinggian 200 sampai 300 meter saja. Dan jika ada kesalahan untuk menyampaikan narasi, atau jika teman-teman suka dengan video ini, cukup bantu dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang di dunia per-YouTuban. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Jimmy Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih. Salam anak Lombok.